Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di masa pandemi ini kita masih diberi berbagai macam nikmat, terutama nikmat umur yang panjang sehingga kita masih bisa menghirup napas yang gratis ini tanpa ada biaya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua adalah orang-orang yang nanti mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak nanti. Ya, baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muriani Boru Tampu Bolon. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu seputar berpikir kritis. Baik, sebelum kita mulai materi kita, saya ingin bertanya kepada siswa-siswi sekalian, pernah tidak ketika berjalan pada suatu tempat atau melihat sesuatu yang baru, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, namun bingung pertanyaan itu mau ditanyakan sama siapa? Nah, tanpa kalian sadari, ternyata kalian sudah masuk ke tahap berpikir kritis. Nah, untuk lebih lanjut, kita bahas dulu apa itu berpikir. Baik, dengarkan. Yang pertama, berpikir adalah aktivitas yang sifatnya mencari ide atau gagasan dengan menggunakan ringkasan yang masuk akal. Itu dia berpikir. Nah, apa itu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis adalah suatu proses di mana seseorang dituntut untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi untuk membuat sebuah perubahan atau keputusan berdasarkan kemampuan menciptakan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Nah, itu salah satu dari pengertian berpikir kritis. Nah, untuk lebih lanjut, ada 5 tahap yang perlu kita perhatikan atau kita laksanakan setiap harinya untuk melatih kita bagaimana mengembangkan berpikir kritis. Ya, tahap yang pertama apa itu? Dengarkan. Yang pertama, banyak bertanya. Nah, itu tadi ketika kita berjalan pada suatu tempat, ada sesuatu yang mengganjal di hati ingin kita tanyakan, itu boleh langsung dipertanyakan. Sama siapa bertanya? Silahkan sama siapa saja. Baik itu anak kecil, baik itu orang dewasa, bahkan bertanya pada alam pun boleh. Ya, jadi kalau saya berprinsip setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Namun tidak semata prinsip ini bisa kita pakai dalam segala urusan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, belajar mengevaluasi gambar. Saya punya pengalaman ketika masih kecil, di majalah-majalah ada gambar, ada 2 gambar sama persis namun ada perbedaan. Gambar yang pertama itu biasanya lebih lengkap dan gambar yang kedua ada perbedaan. Misalkan matanya tidak ada alisnya misalkan. Nah, itu kita secara tidak langsung sudah dilatih untuk menganalisis gambar. Itu salah satu contoh dari sekian banyaknya contoh menganalisis ya. Kemudian yang ketiga, melengkapi cerita atau tonton kembali. Misalkan kita menonton sebuah film, kita melihat cerita tersebut. Setelah kita tonton, kita melihat cerita tersebut, kemudian setelah selesai kita ceritakan kembali atau kita bahas kembali dengan pemikiran kita sendiri, ya. Boleh ditambah tapi jangan dikurang. Nah, kemudian yang keempat, biasakan mengeluarkan pendapat. Contoh, kalau kita mau berangkat ke sekolah, biasa diantar oleh ayah kita, boleh kita keluarkan pendapat, misal kepingin atau ingin sekali diantar oleh kakak, atau ingin sekali diantar oleh paman atau siapapun yang kita mau. Nah, dari sedini mungkin ketika memiliki pendapat itu langsung saja dikeluarkan, ya, tidak perlu takut atau tidak perlu sungkan untuk mengeluarkan pendapat. Masalah pendapat kita diterima itu terserah nanti, itu urusan nanti, yang penting kita sudah keluarkan pendapat. Atau misalkan ketika ibu kita menyiapkan sarapan itu nasi goreng dan kita ingin telur dadar misalkan, itu boleh kita ungkapkan pendapat bahwasanya kita ingin telur dadar bukan nasi goreng, ya. Itu salah satu melatih diri untuk selalu berpikir kritis supaya apa? Supaya terbiasa nanti ketika sudah dewasa atau ketika memimpin sebuah perusahaan kita sudah terbiasa berpikir kritis. Kemudian yang kelima, berlatih melalui pengamatan. Nah, ketika kita pergi atau ke tempat sesuatu, melihat sesuatu yang baru, kita melatih diri untuk menganalisis apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita dengar, atau apa yang sedang kita rasakan. Juga boleh kita analisis, ya.
Mungkin itu saja, ada 5 tips atau 5 cara untuk melatih berpikir kritis. Untuk selanjutnya, kalau ada yang kurang jelas nanti kita bahas di diskusi selanjutnya. Nanti akan ada cuplikan-cuplikan video yang bisa membantu mendukung penjelasan dari berpikir kritis. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kita agar persahabatan kompak selalu melalui ketika saya sebutkan madrasah, maka anak-anak sekalian menyebutkan Allahu Akbar. Oke? Madrasah? Oke, luar biasa. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mas? Ini, Mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin, Mas. Masalahnya saya nggak bawa uang, Mas. Oh. Ini, Mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih, Mas. Mas ikhlas. Alah, nggak jadi soal itu, Mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya, Mas. Jarang-jarang ada orang kayak Mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi dulu aja di depan, Mas ya. Iya, Mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya, Mas. Ya, Mas. Makasih, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Maaf, Mas. Indonesia negara kita tercinta. Mas. Kita semua wajib menjaganya. Maaf, Mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja, Mas, ceritanya istri saya lagi lahir lama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius, Mas. Ya udah, selamat ya, Mas, Ya. buat anaknya. Sama-sama. Jangan nelan permen karet, nanti ususnya lengket loh. Jangan kemakan bijinya, nanti nemu di perut lo. Ayo mas, rumah udah malam, nanti diculik wewe gombel. Bener nggak sih? Yuk berpikir kritis. Ketika kita dewasa, kita tahu cerita tadi sebetulnya tidak logis. Tapi tidak jarang pola pikir yang tidak logis ini terbawa hingga dewasa, sehingga membuat kita percaya pada hal-hal yang sebetulnya masih cuma asumsi. Ini bahaya. Ketika kita tidak punya kemampuan berpikir kritis, kita menjadi orang yang mudah terombang-ambing di tengah banjirnya informasi. Kemudian jadi mudah terprovokasi. Gila, tuh orang gila banget. Diadu domba, kelompok gue yang bener. Kelompok gue yang bener. Bahkan kena tipu. 10 juta. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang jelas, rasional, terbuka, dan berdasarkan bukti dan fakta atas apa yang kita baca, dengar, atau lihat. Dengan kata lain, membuat penilaian yang masuk akal, dipikirkan secara seksama, dan berdasarkan fakta. Kita berpikir kritis ketika tidak mudah menelan bulat-bulat sebuah pernyataan atau kesimpulan. Punya sikap mempertanyakan yang sehat terhadap pernyataan dan kesimpulan ini. Dan tak kalah penting, punya rasa penasaran dan keinginan mencermati bukti-bukti yang ada untuk memahami sebuah pernyataan atau kesimpulan secara menyeluruh. Pernyataan sensasional banyak bertebaran di sekitar kita. Selamat, Anda telah memenangkan 125 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah, klik tautan berikut ini. Diet paling manjur, turun 15 kilo dalam seminggu. Breaking news, seorang kakek dikeroyok sekelompok orang tak dikenal hingga wajahnya bengkak dan lebam. Pas kita lagi butuh duit, sebal dengan berat badan, atau punya kakek kesayangan, bukan tidak mungkin emosi kita terpancing. Kemudian malah jadi kehilangan uang.
ikut diet ketat berbahaya, atau menyebar info yang membuat massa marah demi membela kakek malang yang ternyata hanya seorang aktor sandiwara. Setiap menerima informasi, tidak ada salahnya Anda mengenakan kacamata skeptis Anda dulu. Lalu, banyaklah bertanya pada diri sendiri dan orang lain. Contoh, pernyataan menelan permen karet membuat usus lengket. Apa benar? Pertanyaan, Anda tahu dari mana? Siapa atau apa sumbernya? Apakah sumber ini terpercaya? Mengapa tubuh kita tidak bisa mencerna permen karet? Permen karet terbuat dari apa? Bagaimana proses mengeluarkan permen karet yang sudah terlanjur tertelan? Tanya terus sampai puas. Setelah ditelusuri, larangan menelan permen karet ternyata muncul karena kekhawatiran tersedak permen karet, tahayul turun-temurun, dan fakta bahwa tubuh kita memang tidak punya enzim yang membantu mencerna permen karet. Tapi permen karet akan tercampur dengan feses dan akhirnya keluar dari tubuh kita. Jadi kesimpulannya, menelan permen karet tidak membuat usus lengket. Sederet pertanyaan kritis kita melahirkan bukti dan jawaban pasti yang menjadi dasar kita mengambil keputusan, baik itu keputusan kecil atau besar dalam keseharian kita. Berpikir kritis adalah keterampilan seorang pemimpin. Mau maju? Mulai asa dan biasakan berpikir kritis.